ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hujan tadi tuh pas. Mudah-mudahan mentah hujan. Satu dua ya? 21 Pak. Ya 21 1 2. Oke. 34 56 78. Oke. 9 10. Yes. Ini mah 15. 13, 14, 15 dan seterusnya lah. Ya. 30 aja. Boleh. Sobek ya. Oke, jaraknya boleh di gitu aja. Bentangin, lurusin ke belakang. Lurus aja ya. Ikutin depan aja, jangan ngikutin si geser lagi nggak. Angges. Oke, siap, klub. Oke, bismillah ya. Satu. Masya Allah. Kurang 7 kondok. Ayo, Kak. 5 Mei 95. 7 Juni 87. Iya. 7 Desember 86. 68. Nomor saya. Oke, ya lanjutkan. 12 September 84. Sebentar ya. 22 Oktober 83. Ya. Bebas dari Marina KTP. Ya. 20 Juni 78. Baik. Pak. 16 Desember 71. Masih senior kan lah. Masih muda. Ayo Kang. 16 Agustus 89. 25 Desember 87. 25 Juni 86. 16 Oktober 86. 18 Januari 85. Ya. 2 Juni 85. 5 April 83. Ya. 90883. Ya. 1 Desember 82. Iya, siap. Terakhir. Oh, satu lagi. Itu aja. Paling muda. Sengaja. Ya terakhir. 10 aja masih. Berapa? Kelahiran berapa Pak? 80. 1 Mei 71. Alhamdulillah ya. Oke, lanjut. 21 Mei 86. 86. Ya. 7 Juli 85. April 84.
Berapa? 6 April 8. 6 hari, sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa yuk? 9. Oh, kebalik. Silang tahun ya, nak. Lanjut. 1 Mei 81. Ya. 8 Juni 80. KTP-nya seumur hidup? KTP-nya udah seumur hidup. Bercatat, nanti serahkan KTP-nya ke saya. Jaminan. Oke, lanjut Ustaz. 19 Juli 80. 80. Oke. 15 September 79. 9. 3 Mei 77. 77. 19 Januari 76. Oh. Baru baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya pun bingung juga sih ketika Ustadz tadi panggil saya ke depan atas kelebihan anak mungkin ya kalau gitu. Cuman dari saya memang dibalik itu semua ada para asatis yang luar biasa dengan sabar dan tekunnya dalam membersamai anak kami dalam belajar di sekolah. Kalau untuk trik kami di rumah, karena keterbatasan saya juga dalam hal bekerja di luar kota, kami saling membagi waktu bersama istri untuk dapat membersamai anak dalam belajar, baik dalam hal iman maupun Al-Qur'annya. Tapi selebihnya sih kita upayakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran ini semua. Untuk selebihnya silakan dilanjut oleh ayah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan, nama saya Yudi Nugraha. Terus terang saya newbie, saya masih baru soalnya di keluarga Kutap. Belum tahu apa-apa, masih bayi. Baru tahun pertama. Umur udah tua. Terus saya punya 4 anak. Terus terang yang di Kutap sekarang itu yang bungsu, yang paling terakhir. 3 kakaknya semuanya di SDIT sebelumnya. Tapi saya dan istri, kakak-kakaknya merasa kok selama ini yang kita inginkan sekolah di SDIT kok tidak tercapai ya gitu. Jauh sebenarnya dari harapan. Akhirnya alhamdulillah saya bertemu klien dan dapat rekomendasi untuk di kota. Oh ternyata ada ya sekolah seperti ini gitu. Saya cari-cari informasi, subhanallah ternyata ini mungkin yang jawaban yang selama ini kita berdoa gitu, saya dan istri. Mudah-mudahan sekolah di sini anak menjadi baik dan beriman. Terus terang kalau dari yang diceritakan oleh Ustadz Panji itu bukan saya bukan saya, tapi saya memang melihat dari anak pesat sekali perubahannya dan betul kata para ayah sebelumnya, sebetulnya bukan kami orang tua, para guru, para asatid yang ada di Kutap yang mengantarkan anak sampai sejauh ini. Belum sejauh ya, baru tahun pertama anak saya. Tapi dibandingkan dengan kakak-kakaknya memang jauh sekali berbeda. Dari adat, dari keinisiatifan untuk beribadah, sopan santun,
alhamdulillah gitu, yang kita cita-citakan, kita inginkan pada kakak-kakaknya ada pada adiknya ini. Dan malah jadi adiknya ini jadi role model buat kakak-kakaknya gitu. Jadi role model. Jadi adiknya justru menjadi kiblat buat kakak-kakaknya. Terbalik. Jadi itu adiknya seperti ini. Ayo teteh jangan kalah. Akhirnya kakaknya jadi mau. Terus terang Qadratullah, saya keluarga ada yang pernah terjangkit COVID. Saya dan keluarga pernah melakukan isolasi mandiri di rumah. Selama isolasi mandiri full, kita nggak keluar rumah. Akhirnya semua kegiatan di rumah. Dari mulai pagi bangun tidur sampai tidur lagi. Kita sholat berjamaah, ada hikmahnya. Kita jadi sholat berjamaah 5 kali sehari, jadi selalu bersama-sama. Dan yang selalu mengingatkan yang kecil. Kakak-kakaknya lagi sibuk, maaf, saya juga masih berjuang dengan istri itu menjauhkan anak-anak dari HP. Kok teteh AA boleh main HP? Kok dede dilarang gitu. Akhirnya teteh AA-nya jadi nurut, jadi ayo teteh AA jangan, akhirnya jangan. Ya alhamdulillah, jadi ini semua sebetulnya bukan kami orang tua, tapi mungkin dari anaknya juga, dari para guru yang sudah bekerja keras. Terima kasih kepada para guru yang membimbing anak-anak. Mungkin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya jadi kurang enak ya, apa yang harus saya jawab. Sebetulnya dari anak juga tidak begitu berprestasi, bahkan mungkin bermasalah gitu, secara umum ini. Kalau dibanding dengan anak-anak daripada ayah-ayah hebat. Tapi mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita akan pulang dan harus pulang membawa ilmu. Karena apa? Yang disampaikan oleh Rasulullah setiap pada subuh yang beliau minta adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu yang saya dapat ilmu dari anak. Jadi kenapa saya selalu mengikuti pelajaran anak saya dengan satu doa setiap pagi. Anak-anak berzikir, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Saya tidak tahu artinya apa. Kenapa Rasulullah membacakan itu tiap pagi? Ternyata yang pertama kali Rasul minta setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Itu selalu. Padahal saya tidak tahu sebelumnya. Tapi dengan musibah COVID saya mendampingi setiap pagi. Karena saya di instansi ada WFH, WFO. Jadi kesempatan ini saya maksimalkan untuk mendampingi anak saya. Subhanallah, dengan doa zikir pagi saya bisa mengembangkan, saya bisa cari apa di balik satu hadis ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu kita tahu mana tauhid, mana syirik. Dengan ilmu kita tahu mana halal, mana haram. Dengan ilmu kita tahu mana syirik, mana bid'ah, mana sunnah, mana bid'ah. Yang kedua, warizqan thayyiban. Ternyata di situ Rasul meminta rizki yang halal, rizki yang thayyib. Selama ini terus terang saya hanya memanfaatkan pekerja saya untuk mencari rizki. Tidak tahu apakah itu halal atau haram. Tidak tahu manfaat atau efek terhadap anak dan istri. Apakah dengan rizki yang halal ternyata anak menjadi patuh, istri menjadi tidak membangkang,
Awalnya saya mencari uang, pergi pagi pulang malam, bahkan Sabtu Minggu harus bekerja. Sekarang manfaatnya saya di rumah terus-terusan, tapi Allah telah takdirkan rezeki tetap ada. Bahkan saya pagi pulang malam, Sabtu Minggu tetap uang tidak berkumpul. Dengan keluarga semakin jauh. Dengan hikmah COVID ini mungkin Allah berikan banyak kenikmatan. Yang terakhir, warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima. Dan ini sekelas Rasul yang pasti masuk surga aja berdoa supaya amal itu diterima. Dalam khutbah tadi Ustadz Abim bahkan ditekankan, setiap kita akan berbuat ibadah harus punya ilmunya. Jangan sampai ikut-ikutan, dan itu adalah benar. Jangan sampai kita tertipu dengan ibadah-ibadah lain, ternyata begitu di hari hisab amal-amal kita tertolak. Kalau di dunia kita tertipu, kita bisa mencari lagi penggantinya. Tapi kalau masalah ibadah kita tertipu, naudzubillahi min dzalik, yang kita anggap bekal kita begitu banyak, ternyata nol besar. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pulang dapat membawa ilmu, dapat untuk berbuat amal, untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebetulnya saya tidak boleh berada di sini karena setiap hari saya harus Sherlock di mana posisi saya, karena di instansi saya sangat ketat untuk melihat tracking COVID itu. Jadi setiap pagi, sore, setiap hari, bahkan Ahad, Sabtu itu saya harus Sherlock di mana posisi saya. Makanya rekan-rekan saya di sini yang satu instansi tidak ada yang ikut. Tapi istri saya menekankan, berangkat Pak, berangkat. Itu lebih penting. Karena apa? Dengan teman-teman yang soleh, Bapak akan ikut berubah. Mudah-mudahan ini suatu amal untuk kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa pesan anak saya yang saya anggap sangat tidak maksimal dalam belajar, tapi tadi pagi dia menciumi saya, dan pesannya apa? Satu pesan, Pak, jangan menangis. Tapi pesan itu saya tidak bisa. Ternyata di balik kekurangannya dia sangat sensitif dengan ayahnya. Pesan yang sangat aneh, Bapak jangan menangis. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Seberapapun kadar ilmu yang didapat, langsung aplikasi, langsung dieksekusi, diaktualisasikan, maka derajat kita, kata Imam Ibnu Qayyim, wa darajatuhu ma'a siddiqin, derajat kita bersama orang-orang yang benar. Dan itu Allah firmankan dalam surah At-Taubah. Di mabitnya para qawam, mabit, bermalamnya para qawam. Ngapain para qawam bermalam-malam gitu, ngenong ngerti? Ya mabit, untuk belajar ngaji. Belajar apa ya? Belajar tentang kekawamahan, agar perannya sebagai qawam bisa sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariat.